Bapak Ibu, minggu ini kita memasuki minggu Advent kedua. Mari semakin memaknai arti Natal bagi kita secara pribadi. Bukan hanya tentang kelahiran Yesus, tapi sebuah prosesi penyelamatan umat manusia. Puji Tuhan, kita masuk di bulan pengharapan, bulan Desember. Itu sebabnya gereja akan mengadakan peduli kasih sesuai dengan filosofi dari gereja memperhatikan keselamatan dan kebutuhan sesama. Maka kita akan mengadakan peduli kasih. Untuk Malang diperlukan 294 paket dan untuk Surabaya 80 paket. Bapak Ibu Saudara bisa ikut ambil bagian untuk meringankan beban bagi orang-orang yang membutuhkan. Harga satu paket senilai Rp100.000. Bapak Ibu Saudara bisa langsung transfer melalui rekening yang sudah ada. Puji Tuhan, pembangunan NICC masih terus berlangsung. Dan kita bisa melihat pembangunan auditorium sampai sekarang masih berlangsung. Dan sekarang di bagian bawah ada bangunan-bangunan yang masih terus akan kita bangun. Antara lain ruangan bawah yang memerlukan kusen aluminium. Dan juga ada pintu-pintu gerbang yang sedang dalam tahap penyelesaian. Dan kita juga sedang menyelesaikan kolam baptisan dan juga menyelesaikan kamar mandi bilas baptisan. Bapak Ibu Saudara dapat berpartisipasi melalui Lumbung 2000. Dengan Rp2.000 per hari, Bapak Ibu Saudara dapat ikut berpartisipasi membangun NICC. Dan saya percaya NICC pasti jadi. Penyerahan anak Minggu 11 Desember 2022. Pendaftaran melalui Sekretariat Gereja sampai batas waktu 7 Desember 2022. Baptisan Raya Natal akan diadakan Minggu 18 Desember 2022 di NICC. Pendaftaran melalui Sekretariat Gereja sampai 12 Desember 2022. Peneguhan nikah akan diadakan Minggu 18 Desember 2022. Jemaat Tuhan bisa mendaftarkan diri melalui Sekretariat Gereja sampai 4 Desember 2022. Untuk DSCM Malang, ibadah dan perayaan Natal Sekolah Minggu, Minggu 18 Desember 2022 pukul 16. Tunas Remaja, Jumat 23 Desember 2022 pukul 15. Kemudian Natal Diaspora Generation di hari Sabtu 14 Januari 2023 pukul 17. Semua kegiatan diadakan di gedung NICC Jalan Lingkar Belimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Ibadah Natal DSCM Surabaya untuk sekolah minggu 11 Desember 2022 pukul 9. Sedangkan Diaspora Generation Minggu 18 Desember 2022 pukul 9. Semua kegiatan diadakan di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah, Blok C6-7, Surabaya. Kita juga berdoa untuk acara Natal dan pentas seni Sekolah Kristen Shining Star pada hari Jumat 16 Desember 2022 pukul 9. Sore harinya pukul 16.30 diadakan ibadah WBI. Para wanita jangan sampai tertinggal untuk mengikuti ibadah WBI. Semua kegiatan diadakan di NICC. Natal telah tiba. Ini saatnya seluruh bumi akan bersuka cita, termasuk kita semua bersuka cita. Khusus tahun ini, ibadah perayaan Natal akan dilakukan serentak di 4 lokasi, di Aula CPM, di Aula Graha Samudra, di NICC, dan juga di Surabaya, Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah. Kapan? Tanggal 25 Desember pukul 9 pagi. Dan kita akan hadir secara ragawi bersama dengan seluruh keluarga kita untuk bersama-sama mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kita.
Siapkan diri Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, semangat, dan sukacita. Shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Amin. selamat datang di dalam ibadah Minggu Diaspora Sejahtera. Mari kita mengawali ibadah ini, kita berdiri. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita awali ibadah ini dengan membaca firman dengan penuh iman di dalam Ratapan 3 ayat 25. Begini firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami yang berharap kepadamu, bagi jiwa-jiwa yang rindu untuk mencari wajah-Mu Bapa. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang di hadapan tahta-Mu yang kudus. Kuduskan hati dan pikiran kami dan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk memuji, menyembah dan mendengarkan akan firman-Mu. Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat seluruh jemaat yang datang saat ini, melawat seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani akan di mimbar ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir di dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Penuh dengan ucapan syukur, kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Kami mengangkat tangan kami mendoakan setiap anak-anak, setiap cucu kami yang sebentar lagi akan dididik sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan gereja ini terus bertumbuh di dalam kami melayani generasi yang akan datang. Kami percaya Tuhan biarlah mereka boleh melihat Kristus Yesus bersinar terang di dalam setiap kehidupan ayah, ibu mereka, papa, mama mereka. Dan biarlah Tuhan kami terus dituntun dalam seluruh kebenaran Allah sampai setiap kami menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, berdoa Tuhan bagi setiap orang tua Tuhan yang ada dalam generasi ini. Kami minta hikmat-Mu, kami minta penyertaan yang datang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat minggu pertama ini kami boleh hadir Tuhan di tempat ini. Kami boleh mempersiapkan hati kami buat tubuh dan darah Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku. Mari kau yang rindu katakan dengan lebih sungguh. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus. Ada domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari.
Sekali lagi dari awal kita pujikan pujian ini. Sekali lagi pujikan dengan lebih sungguh lagi berkata, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari angkat tangan berkatakan bersama, sebab Kau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, hanya Kau yang kudus Tuhan, anak domba Allah, darah-Mu tercurah bagi setiap kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di atas Kalvari. Mari perlahan dan kita boleh bangkit berdiri, haleluya. Sebab Kau yang layak disembah, ditinggikan Tuhan. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Kau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Katakan hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita sembah Dia Yesus, sebab Dia yang layak disembah.
sembah, yang layak ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih dan anugerahmu, buat keselamatan yang kau berikan bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh Kau Allah yang layak kami sembah. Tiada yang lain yang ku ingin di bumi, hanya Kau saja Tuhan. Engkau yang telah rela mati bagi kami. Sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hinara mata gaya barala masyanda ya dalamu. Mari kita sembah Dia Yesus. Pribadi depan pribadi Engkau sembah Dia, bersyukur atas kasih setia penyertaan Tuhan. Haleluya. Hinara lama ya maralama ya maralama ya maralama syanta karalama syek. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Hinara lama ya, Shikinara lama ya. Hanya Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Hanya Engkau yang berarti bagi setiap kami Yesus. Haleluya. Mari katakan bersama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari engkau yang rindu serukan, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari engkau yang diberkati Tuhan, katakan Yesus dengan sungguh. Setiap kami bersyukur Tuhan, setiap kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Kau segalanya bagi setiap kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
sorak tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami lebih lagi memuji Engkau dengan pujian kami. Dan biar setiap pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus semua berkata, amin. Ya Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat bagi kita semua. Katakan semua, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Yesus Kristus Raja mulia bagi setiap kami. Saat Engkau menjadi Raja bagi kami Tuhan, kami percaya hidup kami tidak akan biasa Tuhan. Hidup kami akan menjadi luar biasa Yesus. Ada kekuatan, ada pembaharuan. Haleluya. Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Sekali lagi serukan bahwa Dia Allah yang ajaib bagi setiap kita. Amin. Katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan Yesus, Kau sumber kebenaran. Amin. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus ya. Raja mulia. Sekali lagi dengan iman berkata, Raja mulia, Raja mulia. Amin. Yesus Raja mulia, amin.
berikan salam kiri kananmu. Yesus Raja mulia bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami yang hadir Tuhan. Bahkan Engkau menjamah setiap mereka yang ada di rumah-rumah Tuhan. Engkau lahir di hati kami Tuhan. Engkau menjadi juru selamat bagi setiap kami Yesus. Engkau meninggalkan semua yang ada di surga, turun ke dunia bagi kami. Haleluya. 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 Mari kita siapkan hati kita. Katakan bersama. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupku menjadi manusia. Kita belajar bersama-sama lagu baru ini. Haleluya. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari sekali lagi dari awal kita boleh belajar pujian ini. Haleluya. Mari katakan bersama. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia, berharga di mata, di tengah gelap dunia. Terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari kita semua boleh kami undang untuk boleh bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia, di tengah gelap dunia. Terang-Mu beri harapan. Kau tinggal
selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, mengubah hidupku, mengubah hidupku. Sekali lagi berkata, mengubah hidupku, mengubah hidupku. Mari teduhkan hati kita sejenak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari di dalam hadirat Tuhan kita percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita datang dengan rasa hormat, rasa takut dan gentar. Sebab Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kudus itu hadir di tengah-tengah kita. Bahkan Dia bersemayam di dalam setiap kehidupan saudara. Firman Tuhan katakan kita ini adalah bait-baitnya, bait Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam keteduhan hati kita hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk setiap anggota keluarga kami, untuk kesehatan, untuk pekerjaan, untuk pemeliharaan dan penyediaan Tuhan bagi setiap kami. Kalau hari ini kami boleh ada memasuki bulan yang baru, bulan terakhir di tahun 2022, kami percaya itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan bagi setiap kami. Di tengah-tengah dunia yang begitu kejam dan jahat ini, kami percaya Tuhan kami boleh berjalan dalam anugerah. Dalam satu anugerah kepada anugerah yang lain. Dalam perlindungan Tuhan kepada perlindungan Tuhan yang lain. Dan biarlah Tuhan hari ini ketika kami duduk mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu itu terus menjadi pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan hidup kami, menunjukkan kemana kami harus melangkah. Apa yang kami harus ambil putusan Tuhan menghadapi kehidupan kami di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berperkaralah pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini. Tapi kami tahu arah yang tidak terbatas, berkuasa bahkan memeteraikan setiap firman yang sebentar akan kami dengar. Dan terus membawa kami dalam sebuah perjalanan yang indah, yang pasti menuju kepada keserupaan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya sampaikan shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akan sampaikan firman Tuhan, saya mengumumkan bahwa setelah ibadah ini akan ada satu jiwa ya yang akan dibaptis karena menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya, yaitu saudari Winda Graha Winingsih, betul ya? Ya, bisa bangkit berdiri di tempat duduknya. Ya, kita arahkan tangan kita untuk saudari Winda ini, Bapak Ibu Saudara, untuk kiranya keputusan yang dia ambil hari ini adalah keputusan yang berdasar dari anugerah Tuhan yang dia alami. Mari kita bersama berdoa untuk saudari Winda. Bapa Surgawi, kami mengangkat tangan kami sungguh bersyukur dan kami percaya Tuhan sukacita kami limpah. Dan bahkan kami tahu hari ini surga bersukacita karena ada satu jiwa yang lututnya bertelut, lidahnya mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kami berdoa bagi saudari Winda Graha Winingsih yang sebentar akan mengambil sakramen baptisan Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah mulai hari ini hidup lamanya telah terkubur bersama dengan Kristus dan dibangkitkan manusia barunya, ciptaan yang baru bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah sejak saat ini ya Tuhan, Kristus saja yang bertahta di dalam hatinya dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Berkati Tuhan seluruh keluarganya dan masa depannya ada di dalam Tuhan. Tuntun dia dalam pengenalan akan Engkau mulai hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang bahkan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu, sekaligus pengumuman kalau Bapak Ibu Saudara punya
teman, kerabat, bahkan anak-anak kita yang belum dibaptis, Bapak Ibu Saudara bisa hubungi Bapak Pendeta Adam Talupun untuk bisa mendaftarkan diri untuk menerima sakramen baptisan air. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kami terus akan melayani jemaat Tuhan ya, tidak harus nunggu Natal Bapak Ibu Saudara ya, kapanpun siapapun yang lututnya bertelut, lidahnya mengaku Yesus Kristus Tuhan, diselamatkan. Amin, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki masa Advent atau Minggu Advent yang kedua. Ya, Minggu Advent yang kedua ini bicara tentang peace, ya, tentang damai sejahtera. Bicara tentang damai yang sejati. Ya, minggu lalu saya di Malang menyampaikan bicara tentang pengharapan, tentang hope. Ya, pengharapan itu hanya datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa itu masa Advent Bapak Ibu Saudara? Advent sendiri artinya itu adalah kedatangan, Saudara. Ya, masa Advent itu adalah masa kedatangan dan biasanya dimulai peringatannya itu dari minggu terakhir bulan November. Jadi minggu lalu Saudara ada 4 kali masa Advent, 4 minggu masa Advent menjelang perayaan Natal yang nanti kita akan rayakan bersama-sama dengan jemaat Surabaya maupun yang ada di Malang serentak ya, 25 Desember 2022 di tempat ini jam 9 pagi. Nah, apa makna Advent ini? Tadi saya sudah katakan kedatangan. Lalu apa yang kita harus lakukan selama masa-masa ini? Ya, kita merefleksikan diri. Kita memaknai kembali arti Natal ini. Natal ini bukan cuman berarti perayaan di ujung tahun. Bukan hanya berarti kita mulai menghias rumah kita dengan pohon Natal, Saudara. Bukan berarti lalu dimulainya latihan-latihan, ada drama, ada nyanyi, ya, dan seterusnya menjelang perayaan Natal. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya panitia mulai dibentuk, konsumsi mulai dipikirkan Saudara. Bukan hanya tentang perayaan agamawi. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, masa-masa ini, masa Advent ini, kita kembali mengenang. Kita kembali memaknai kenapa Yesus Kristus harus datang ke dunia ini. Kenapa dia harus datang mengosongkan dirinya. Bahkan taat mengambil rupa sebagai seorang hamba. Pernahkah kita berpikir itu? Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali merayakan Natal. Kalau umur sekarang berapapun umur saudara. Ya setiap tahun berarti kalau saudara lahir itu sudah Kristen saudara. Tiap tahun saudara rayakan Natal. Tapi pernahkah kita berpikir dan bertanya kenapa Tuhan Natal harus ada? Ya Bapak Ibu, oleh karena itu biarlah minggu-minggu ini, apalagi kita hari ini memasuki bulan baru, bulan Desember, minggu yang pertama, ya kurang berapa hari lagi kita sudah mengakhiri tahun 2022, ya dengan segala hiruk pikuknya Bapak Ibu Saudara. Satu hal kita tahu dari semuanya itu, Tuhan Yesus setia, yang percaya katakan amin. Dan pengharapan kita yang sejati hanya ada di dalam Dia. Oleh karena itu kenapa Dia datang untuk memberikan harapan bagi dunia. Dan minggu ini saya menyampaikan pesan Tuhan bicara tentang damai sejahtera atau kedamaian yang sejati. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak di dalam masa-masa Advent ini untuk kembali mengenang ya dan membaca dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, saya tidak menaruhnya di slide saya sengaja untuk bisa mengajak jemaat membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing untuk bisa langsung membaca firman Tuhan terambil di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-22. Perikopnya yang disebutkan di sana adalah dipersatukan di dalam Kristus. Mari ya kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Efesus 2 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan diri sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan
dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh supaya sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, ayat Efesus 2 ini, ya, pasal Efesus 2:11 ini, ya, melanjutkan apa yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus di Efesus pasal yang kedua, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Bahwa anugerah keselamatan itu diterima oleh manusia secara cuma-cuma hanya melalui kasih karunia, melalui iman kita kepada Kristus. Dan setelah itu adalah hal yang kita baca di ayat yang ke-11. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang kita dapat pelajari dalam perikop ini. Bapak Ibu masih bersama dengan saya? Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kedamaian yang sejati. Yang pertama, di situ dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara, bahwa karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Jelas kita ini bukan orang-orang Yahudi. Bukan orang-orang yang disunat secara fisik sesuai dengan aturan Yahudi bangsa Israel. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, di luar itu kita hidup tanpa Kristus. Saudara, setiap saudara dan saya hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa tanpa Kristus kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang terpisah dari Allah. Saudara, itu terjadi dimulai dari Kejadian, bahkan di pasal-pasal awal, di mana setelah penciptaan itu manusia jatuh di dalam dosa. Dan biar hari-hari ini Bapak Ibu Saudara menjelang, ya, memperingati kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Yesus, saudara dan saya diingatkan kembali bahwa sebelum itu hidup kita ini terpisah dari Allah. Apa sih artinya terpisah dari Allah itu? Saudara, di Kejadian 3:23 dikatakan demikian, Bapak Ibu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya apa? Ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara, kita adalah orang-orang yang terbuang karena pemberontakan kita akibat dosa dan pelanggaran saudara. Saudara, kita ini diusir, bayangin saudara, diusir keluar dari sebuah taman di mana itu adalah ciptaan Tuhan. Di mana manusia waktu itu menemukan damai
berbincang-bincang dengan Tuhan itu sesuatu yang sangat biasa. Berjalan-jalan menikmati ciptaan Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi tidak lagi terjadi ketika Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Diusir, saudara. Di dalam Hosea pasal yang pertama ayat yang ke-9. Saudara tahu ya, ingat ya. Bagaimana Hosea ini dipanggil Allah untuk mengawini wanita sundal, betul? Yang namanya siapa? Gomer ya. Bukan paman Gober ya. Tapi Gomer, saudara. Untuk menunjukkan apa, saudara? Untuk menunjukkan bahwa ini loh. Seperti inilah pemberontakan bangsa Israel. Seperti seseorang yang menikahi wanita sundal yang tidak setia. Bahkan Hosea mengalaminya. Bagaimana dia mengawini Gomer. Dan pada akhirnya dia ditinggal juga. Disuruh Tuhan cari lagi. Kawini lagi. Saudara. Hanya untuk menggambarkan seperti itu loh bangsa Israel. Seperti wanita sundal yang bersinah berkali-kali. Jatuh di dalam dosa. Saudara, makanya di dalam Hosea pasal yang pertama ayat yang ke-9. Ini ketika istrinya itu melahirkan anak yang ketiga, saudara. Ya, 3 nama anaknya itu gak ada yang baik, saudara. Ngeri, saudara. Kalau saudara baca di Hosea pasal yang pertama. Untuk menunjukkan berapa jauhnya manusia dari Tuhan. Karena dosa dan pelanggaran kita. Ayat yang ke-9, yuk kita baca sama-sama ya. Kalau saudara bisa baca di depan, kalau enggak bisa baca di Alkitab saudara. Ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu. Sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah apa? Allahmu. Ngeri saudara. Ya, kalau saudara lihat 2 nama anaknya yang sebelumnya juga terjadi demikian. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan rindu untuk menggambarkan seperti ini loh pemberontakanmu. Sejauh itu loh kamu telah jatuh saudara. Jadi di poin yang pertama ini kita diingatkan kembali. Tanpa Kristus Bapak Ibu Saudara. Kita sesungguhnya adalah orang-orang yang sedang terpisah dari Allah. Kita terpisah. Saudara tahu terpisah itu bukan cuman hari ini tidak ketemu besok ketemu lagi. No. Saudara tidak punya akses lagi. Saudara adalah orang-orang buangan. Dibuang saudara. Dan bahkan mati, binasa. Tidak ada pengharapan lagi. Untuk saudara bisa hidup dan menikmati damai sejahtera itu. Enggak ada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, bahwa kutukan terbesar bagi manusia itu adalah sesungguhnya ketika kita terpisah dari hadirat Allah. Saudara kan mikir kan, mungkin bagi saudara kutukan itu terjadi terbesar kalau saya ini bangkrut Pak. Kalau saya ini tidak punya uang sama sekali. Kalau rumah saya ini disita bank. Saudara, mungkin itu bisa jadi membuat kita sedih. Mungkin, dan bukan mungkin, pastilah. Pasti mungkin beberapa saudara berpikir, aduh Pak, kalau kehilangan damai itu ya waktu saya ditinggal oleh orang-orang yang saya kasihi. Covid ini mengingatkan kita kembali betapa rapuhnya setiap manusia. Betul Bapak Ibu Saudara. Orang tua kehilangan anaknya, anak-anak kehilangan orang tuanya, kehilangan pasangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kutukan yang terbesar sesungguhnya bukan hal-hal penderitaan yang saudara dan saya alami. Bukan tentang sakit penyakit yang saudara derita. Tapi kutukan yang terbesar adalah ketika saudara dan saya terpisah daripada Allah. Saudara mungkin hari ini tidak punya apa-apa. Tapi ketika engkau punya Yesus, engkau punya segalanya. Yang percaya katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mungkin hari ini engkau belum disembuhkan Tuhan. Tapi saya mau katakan ketika engkau punya Yesus. Engkau telah menerima mujizat yang terbesar. Yaitu dirinya sendiri. Percaya katakan amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini mungkin berpikir, halo Pak, kalau saya tidak punya jodoh, kalau saya tidak punya pekerjaan, kalau pekerjaan saya bangkrut, aduh hilang semua. No, siapa bilang? Orang bisa punya semuanya, bisa punya harta, dia berpikir bisnisnya lagi naik, ya dia bisa beli ini dan itu, dia bisa pergi ke sana kemari, dia bisa menikmati kesehatannya.
Tetapi kalau orang ini tidak punya Yesus Kristus, maka sesungguhnya tragedi terbesar dalam hidupnya itu terjadi. Halo? Makanya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, jangan iri lihat orang jahat. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Mereka itu hari ini ada, besok bisa tidak ada lagi. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang tinggal di dalam anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini oleh kasih-Nya kita boleh ada berdiri di tempat ini menikmati bait-Nya. Bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara tidak anggap ini mulia, tidak anggap ini penting, jangan-jangan hatimu masih melekat kepada harta duniawi. Kepada jabatan, kepada penghormatan manusia, kepada orang-orang yang saudara kasihi. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa di dalam Kristus ada sesuatu yang jauh lebih berharga, jauh lebih mulia, yaitu penerimaan Yesus Kristus yang terjadi oleh kuasa salib Kristus. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi kalau hari ini saudara masih gandoli, saudara, hal-hal yang saudara bisa lihat dengan mata saudara, bisa-bisa hati kita tidak sedang menganggap Yesus itu mulia. Saya ulangi saudara. Kalau hari ini saudara masih gandoli, saudara masih anggap lebih penting ya harta benda, jabatan, posisi, keluarga lebih daripada Yesus. Saya khawatir Bapak Ibu Saudara, ternyata bagi saudara Yesus tidak terlalu mulia. Dia cuman pribadi yang saudara panggil, saudara akan berdoa manggil nama Yesus hanya ketika kita sedang butuh Dia. Saudara ke gereja hanya sebagai syarat. Bukan sebagai sebuah ucapan syukur karena selama ini ternyata hidupmu ada di dalam Dia. Dan menerima anugerah yang luar biasa. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat firman Tuhan Efesus 2 ayat yang ke-12. Dikatakan diingatkan kembali bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak menerima bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Saudara bisa punya semuanya, tapi kalau saudara tidak punya Yesus, saudara tidak punya akses, saudara tidak punya kedamaian itu. Dan lalu saudara berpikir, di mana aku cari damai? Oh mungkin ketika aku bekerja lebih keras lagi. Ketika aku bisa cari uang lebih banyak lagi. Ketika aku bisa buka pabrik lebih banyak lagi. Di kota-kota yang lebih banyak lagi. Ketika aku bisa naik pangkat, naik posisi. Ketika aku bisa dipromosikan. Ketika aku mencapai ini dan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kita gak sadar bahwa sesungguhnya kedamaian yang sejati itu adalah ketika kita ada di dalam Yesus Tuhan. Saudara, Kristus meruntuhkan tembok pemisah itu. Yuk kita baca ayatnya di dalam pasal yang kedua Efesus tadi. Saudara, di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Nah, oleh darah Yesus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu apa? Perseteruan. Saudara masih ingat tadi Tuhan taruh kerub di depan Taman Eden supaya apa? Supaya jangan ada manusia yang bisa masuk lagi ke Taman Eden. Sejak saat itu ada perseteruan antara sorga dengan manusia. Manusia tidak dapat mencari dan mendapatkan damai itu. Tapi syukur kepada Allah Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kristus Yesus, oleh darah Yesus. Saudara yang dulu jauh, sekarang menjadi dekat. Katakan pada kanan kiri saudara, ayo kamu sekarang orang-orang dekatnya Tuhan. Warga kerajaan sorga. Ayo kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Perseteruan kita dengan Allah telah diperdamaikan oleh Kristus. Dialah juru damai kita. Saudara tidak bisa datang kepada Allah Bapa dengan kekuatanmu sendiri. Saudara, Natal mengingatkan kita, kenapa sih kita harus rayakan ini? Karena saudara tanpa Natal, tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, saudara binasa.
Halo, sadarkah kita betapa kita rapuh di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, orang itu kalau enggak mentok saudara, enggak kapok. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Halo? Benar ya? Kayak anak-anak kita nih loh. Dikasih tahu masih kecil-kecil ya, dikasih tahu jangan lari, jalan aja. Lari masih. Jangan lari nak, jangan nanti jatuh. Ya pelan-pelan jalan aja. Masih lari aja. Kira-kira kapan mereka bisa jalan? Enggak lari? Biasanya kenapa saudara? Kalau enggak kepleset, ya benar ya? Gludak, apa itu? Nangis. Itu pun kadang masih diulangi lagi. Betul atau betul? Iya. Anak-anak saya udah gede-gede saudara. Ya, dulu masih kecil ngalami seperti itu. Tapi semakin besar pergumulannya juga berbeda. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, bahkan kita yang sudah dewasa ini, ya, kita nggak kapok kalau nggak mentok. Pertanyaannya, apa nunggu mentok dulu baru kapok? Halo? Apa nunggu mentok dulu baru kapok? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa perseteruan kita dengan Allah itu telah diperdamaikan oleh Kristus. Di dalam ayat yang ke-17, kalau saudara benar-benar merenungkan ini sekali lagi dalam perenungan, dalam saat teduh saudara akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Betapa berdosanya kita dan betapa mulianya kasih Allah. Ayat yang ke-17 dikatakan, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, baca sama-sama yuk, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan apa? Jalan masuk kepada Bapa. Mungkin hari ini saudara dan saya tidak terlalu kepikiran. Tapi ketika engkau tergolek lemas di atas tempat tidur dan tidak dapat melakukan apa-apa, engkau menyadarinya bahwa sesungguhnya segala sesuatunya bisa jadi sudah terlambat. Aduh coba ya dulu waktu masih sehat, percuma saudara. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan sebuah pengertian dan kebenaran ini, mari kita yang sudah menerima anugerah itu tidak main-main lagi dengan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Anak-anak muda, dan saya juga tidak ngomong cuma sama anak-anak muda saudara, semua kita, mari jangan nunggu mentok sampai kapok saudara. Hari-hari ini ya, tadi malam saya lihat Pak Wali kita ya berkumpul melakukan apel bersama untuk memberantas gangster yang katanya ada di Surabaya. Waduh luar biasa. Kalau saya bayangkan ngomong gangster itu kayak model di film-film gitu ya saudara ya. Wah geng motor gitu. Ternyata Bapak Ibu Saudara mereka ini adalah anak-anak kebanyakan SMP, SMA. Naik motor saudara malam-malam. Bawa senjata tajam. Pakai seragam. Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi tidak sekolah, lali saudara jam sekolah. Sudah lama tidak sekolah mungkin ya. Ya pandemi pikirnya sekolahnya mulai jam 10 malam saudara. Ikuti waktu Amerika mungkin ya saudara ya. Kumpul itu di daerah, di beberapa tempat, beberapa titik. Istri saya pulang dari Jogja naik kereta jam 1 malam saudara ya. Mau pulang itu katanya di jalan-jalan itu di Surabaya kalau malam sekarang waduh luar biasa. Itu apa namanya jalan-jalan besar itu ditutup sama anak-anak muda ini naik sepeda motor saudara ya. Sepeda motor enggak pakai helm saudara, motornya juga apa itu namanya enggak ada itu apa namanya? Ini bukan plat nomor belakang itu dicabuti semua saudara. Saya enggak mau ya jemaat di tempat ini sepeda motornya plat nomornya enggak ada loh ayo. Coba nanti Pak Nardi diperiksa itu di bawah. Kenapa kok dicopot itu? Tahu saudara? Supaya enggak kena foto kalau ketilang itilang itu loh saudara.
Dan mereka ini sepertinya tahu kalau polisi itu sudah tidak bisa nilang lagi secara langsung. Saudara, mereka jadi ugal-ugalan. Lihat ini Bapak Ibu Saudara. Makanya kadang itu kalau kita lihat orang tertib itu bukan karena sadar, tapi karena takut. Makanya gak heran orang Kristen juga ke gereja, saudara. Tidak mesti mereka tahu kasih Allah. Mereka cuma takut aja kalau nanti mati masuk neraka. Saudara, makanya mereka taat supaya pikir ketika mereka taat, mereka nanti masuk surga. Ketika mereka memberi persembahan, mereka takut biarlah persembahanku ini bisa menghapus dosaku. Tidak bisa, saya kasih tahu. Ketaatan saudara, persembahan saudara tidak akan dapat menghapus dosa saudara. Yang dapat menghapus dosa kita adalah kematian dan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oleh karenanya ketika kita yang tadi gak layak terima kasih itu, hari ini kita dibangkitkan, diselamatkan. Hari ini kita mau taat. Yang percaya katakan amin. Jadi ketaatan kita bukan karena kita takut akan Tuhan, tetapi karena kita mengasihi dan telah mengalami kasih-Nya. Beda gak? Beda. Saudara naik motor pakai helm saudara. Ya, bawa rebues tahu ya masih ya, SIM ya. Bawa STNK, ketok umur ya saudara. Kenapa kok keluar naik motor pakai helm, bawa SIM sama STNK? Kenapa saudara? Ya wedi Pak, engko nek ono cegatan. Gak pakai helm. Kalau ditilang, sekarang ditilang itu maksimum 500.000. Ya. Kalau ngelihat pelanggarannya bisa 61.000. Lu kok tahu Pak? Karena saya baru ditilang, saudara. Kenapa saudara tertib begitu? Karena takut, benar nggak? Karena takut nanti ada polisi. Makanya ketika tidak ada, faktornya kan takut sama polisi. Kalau faktor polisinya dicabut, polisinya ditarik ke markas, gimana caranya? Ya itu sekarang yang terjadi di luar ini. Nggak pakai helm, nggak pakai apa? Jawabannya apa? Ibu-ibu. Atau bapak-bapak, lupa Pak kok gak pakai helm. Alah Mas, cedek aja gini loh Mas. Tapi di jalan raya, Mas yo cedek, isok tiba. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Kalau jatuh, apakah jatuh saudara itu ngitung? Wah ini dekat rumah, kalau jatuh ya kepalanya gak usah pecah. Bisa gitu? Gak bisa, jatuh ya sobek ya pecah. Halo, benar gak Bapak Ibu Saudara? Nah orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, ini baru kapok kalau udah mentok, saudara. Nah, kita nggak mau seperti ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi kalau saudara ya, ini sedikit mungkin informasi pengingat. Saya percaya saudara tahu lah. Kenapa saudara naik motor harus pakai helm? Karena saudara tahu seberapa dekat sekalipun helm ini untuk mengamankan kepala saya, betul? Itu kalau udah waras pikirannya, saudara. Ngerti betul, tertib. Kenapa saudara kok semua dipasang, lampunya dipasang, semuanya nyala. Kenapa? Ya untuk keamanan saya dan keamanan pengendara yang lain. Nah ini levelnya udah beda Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan kita beragama. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman-Nya di dalam Wahyu 21 ayat ketiga mengingatkan kita. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia Tuhan akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan ia akan menjadi Allah mereka. Berapa banyak saudara rindu hari ini, saudara dikenal sebagai umat Allah dan Allah menjadi Allah setiap kita. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Martin Luther pernah berkata demikian. Kamu mencari damai dari dunia. Damai sejati hanya ada di dalam Kristus. Jangan katakan damai, damai, damai. Tapi katakan salib, salib, salib. Karena ketika engkau menemukan salib, engkau menemukan segalanya. Orang mau cari damai, pergi ke gunung, healing ke Bali, healing cari tempat sepi, liburan,
Nggak ada. Engkau tidak akan menemukan damai itu. Tapi ketika engkau menemukan salib itu, engkau akan menemukan damai yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya pendamaian Kristus mengubahkan identitas saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Makanya saya selalu berkata, sempurna belum, berubah pasti. Kalau ketemu Yesus, identitas kita berubah. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing, ayat 19, dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai penjuru. Saudara, bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang, tapi kawan sewarga. Yang percaya katakan amin. Dua status tersebut, kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, menunjukkan, ini dia, amannya hubungan yang saudara miliki dengan Tuhan, yang akan terus meningkat keintimannya. Jadi kalau saudara dikatakan, kamu ini sekarang anak-anak Allah, warga kerajaan sorga, kawan-kawan sewarga, orang-orang kudus, di situ dikatakan, ya, dan anggota keluarga Allah. Artinya apa sih Bapak Ibu Saudara? Itu sama seperti begini loh. Itu menunjukkan level security atau level keamanan. Karena itu statusmu yang baru. Saudara, bukan lagi anak buangan. Engkau anak yang telah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Engkau gak tidur di ruang tamu. Engkau tidur di kamarmu sendiri. Kurang lebih begitu Bapak Ibu Saudara. Dan engkau gak cuman Bapak Ibu Saudara tinggal di luar rumah. Engkau tinggal di dalam rumah. Dan makan bersama dengan raja di atas segala raja. Ini level keamanan. Datangnya dari mana? Dari sebuah kesadaran bahwa engkau memiliki identitas yang baru di dalam Tuhan. Dan levelnya, keintimannya harus terus meningkat. Kalau saudara sudah diangkat anak, sudah diadopsi, ya coba kenali orang tua saudara. Kenali bapak ibumu. Tidak mungkin kan kita cuma nunut di situ, ya diadopsi jadi anak, menikmati semua fasilitas, tetapi tidak mengenal siapa yang punya rumah. Berapa sering kita sebagai orang Kristen, kita bersaksi dulu, wah saya dulu orang jahat, saya dulu orang buangan, saya dulu orangnya berdosa Pak, pendosa. Tapi hari ini saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tapi engkau tidak pernah kenal sama Tuhan Yesus. Kau tidak pernah dekat dengan dia. Kau tidak pernah merenungkan firman-Nya. Kau tidak akan tahu siapa dia. Selama ini kau cuma tahu dari apa kata orang, apa kata Pak Pendeta, apa kata Papa dan Mama. Tapi hari ini saya rindu setiap kita boleh mengalami pengenalan akan Tuhan. Keintiman akan Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Bapak Ibu rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Amin saudara. Mari Bapak Ibu Saudara bersama dengan gereja Tuhan di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ini adalah waktunya Bapak Ibu Saudara untuk terus mengenal Dia. Untuk terus mengerti rencananya dan kehendaknya di dalam setiap hidup saudara. Kita tidak hanya menjadi warga kerajaan sorga, tetapi juga dapat makan bersama dengan Raja di atas segala raja. Bahkan Tuhan berdiam, ini yang paling penting saudara. Berdiam di dalam kita sebagai baitnya. Jadi kita ini tidak bisa lepas lagi. Kita tidak bisa seperti anak ucul saudara. Pergi gitu sama teman-temannya, ya, bawa pisau, bawa celurit, main geng-gengan di luar, main motor saudara. Saya heran. Ini orang tuanya pada kemana gitu saudara. Apa yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Saudara ingat gak ada peristiwa beberapa waktu yang lalu di stop polisi, gak pakai helm, anak SMP pakai baju celana panjang, gonceng teman perempuannya, di stop polisi, polisinya baik-baik, polisi ini dibisui. Pernah lihat gitu? Ya, ada yang lihat? Ada ya? Berapa banyak yang kepingin ngetaki anak ini? Anak sopo, ini bener gak saudara? Polisi ini didoting-doting gini saudara. Saya ini pernah nakal saudara. Saya cerita sama anak saya gitu.
ayah dulu SMP itu pernah ditangkap polisi. Ya, zaman dulu kan SMP juga begitu Pak, Bu. Ya, walaupun saya pergi naik bemo, tapi di sekolah ketemu temen yang ada bawa motor. Ya, kumpul di rumahnya temen, saudara. Ya, lalu apa yang terjadi? Aku pinjam motormu, Po. Pinjam daerah Ambengan sini loh. Iya, iya. Motornya itu masih ingat saya kalau nggak salah, kalau nggak Yamaha Alfa atau Suzuki RC 80 atau RC 100 zaman dulu itu ya. Ya, diprotoli semua, saudara. Tinggal stang. Anak saya sampai heran, duh, itulah kayak sepeda gitu katanya. Iya, sepeda tapi ada mesinnya, saudara. Ya, ada plat nomornya depan belakang. Ya berarti apa yang sekarang terjadi itu ngulang dulu zamanku cilik mbiyen ya Pak Sigit ya. Wah, buat saya dulu tuh, wih keren gitu ya. Padahal kalau saya lihat, sekarang kalau saya lihat ya, sepeda motor bobrok ini. Tapi zaman dulu buat anak-anak itu kan, wih biasa naik bemo N saudara sama naik bemo WB. Ya, temennya punya sepeda motor itu kepingin nyoba. Saya coba saudara, goncengan sama teman saya. Masuk ke jalan apa itu namanya, naik viaduk ya, keluar ke Suma Bangsa itu naik viaduk, masuk ke PJKA itu saudara, dekat Pacar Keling, Residen Sudirman itu, aman saudara, kan saya di SMP Negeri 1 situ. Pas belok habis Kristus Raja, belok ke kiri menuju Ambengan, adalah Palang Sepur itu ya, tahu ya Bapak Ibu Saudara, ada cegatan polisi saudara. Polisi naik kijang kotak zaman dulu, polisi nyegat begini. Nyegatnya di tempat yang kan ada buat mobil, ada buat motor. Ya, saya enggak mau. Naik motor lewat jalur motor kena sudah. Saya ambil yang jalur mobil sudah. Polisinya enggak kalah cerdik sudah. Main gobak sodor sama saya gini-gini. Ayo. Itu beneran saudara. Saya sampai ingat, nuah kali aku mbiyen gitu ya. Sampai gini, saya bingung. Mosok tak terjang gitu saudara, saya nyerah ngeng gitu. Waduh, ngeredek gak karuan saudara. Ya itu ngeredek dipanggil, ayo sini, kamu itu, nggak pakai helm, pakai seragam SMP celana pendek itu, takutnya minta ampun. Ya, lah kok kemarin lihat anak SMP gitu, waduh, nuding gitu, ya ampun anak ini ya, haleluya, saudara ya. Sampai kita semua kan kepingin ngetaki saudara ya. Kalau enggak mentok ya enggak kapok. Tapi ya begitulah zaman ini saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita perlu bertemu dengan pribadi Yesus. Yang percaya katakan amin. Dia yang memberikan saudara dan saya identitas yang baru. Dia menyelamatkan saudara. Saudara dulu jauh, sekarang menjadi dekat. Dan bahkan enggak cuma memberi identitas yang baru. Dia tinggal di dalam hidup saudara. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya akan tutup saudara dengan satu kutipan dari C.S. Lewis. Dia berkata demikian saudara. Tuhan tidak bisa memberi kita kebahagiaan dan kedamaian selain dari dirinya sendiri. Karena itu tidak ada. Tidak ada hal seperti itu di luar Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan tidak bisa berikan kepada setiap saudara adalah kedamaian di luar Tuhan. Tuhan tidak bisa. Karena kedamaian hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan dan juga hamba-hamba Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini bisa melayani meja perjamuan. Mari kita perlahan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Percaya bahwa Dia adalah sesungguhnya damai yang sejati. Kalau hari-hari ini engkau berusaha untuk mencari damai di dalam pekerjaanmu. Engkau berkata, sebentar Pak, saya bekerja dulu sampai omset saya mencapai satu titik tertentu. Tabungan saya sudah cukup. Saya akan siap menghadapi tahun 2023 dan saya akan mengalami damai itu. Saudara, saya mau katakan tidak ada damai di luar Tuhan. Di dalam Dia perseteruan antara Allah dan manusia telah diperdamaikan. Runtuhnya tembok pemisah oleh karena karya Kristus. Itu mengingatkan kita kembali betapa rapuhnya kita dan betapa berharganya karya keselamatan Kristus. Musik mengalun dengan lembut Pak.
Mari masing-masing di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana kami telah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam minggu Advent yang kedua kami diingatkan tentang damai sejahtera yang sejati yang kami dapat hanya temukan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan meteraikan setiap firman yang kami dengar. Biarlah keterbatasan hamba-Mu ini tidak membatasi karya Tuhan bekerja. Tuhan, biarlah sebentar kami juga akan mengambil bagian mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Mengambil roti dan anggur dan melakukan sakramen perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Mari itu Bapak Ibu Saudara berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Bagi saudara yang telah dibaptis, saudara boleh ngambil roti dan cawan dan kembali mengambil sakramen ini sebagai pengingat akan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan biarkan cara hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan Ya Tuhan, makasih. cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan ada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari teduhkan hati saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani meja perjamuan. Tuhan memberkati saudara. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia.
Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GPI Diaspora Sejahtera, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di atas kepala saudara. Ingat kembali Bapak Ibu Saudara, cawan ini memang cawan anggur biasa. Tapi sesungguhnya saudara sedang mengingat bahwa setiap tetesan darah Tuhan Yesus adalah jalan baru bagi setiap saudara untuk dapat menjadi anak-anak Allah. Dia telah meruntuhkan tembok perseteruan, tembok pemisah antara Allah dan manusia. Dia harus tergantung mati di atas kayu salib. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari bersyukur di hadapan Tuhan pada hari ini ya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih sekali lagi untuk korban-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan-Mu bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan saudara, suaramu di hadapan Tuhan, bersyukur di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah Yesus yang sudah tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang telah melayakkan kami. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Raja di atas segala raja. Glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, pagi ini sebelum kita akan berdoa syafaat, saya rindu untuk berdoa bagi setiap saudara. Saya tahu hari-hari ini, tahun ini bukan tahun yang mudah. Saya rindu Bapak Ibu Saudara kita mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan aku butuh Engkau. Aku tahu aku berdosa, tanpa Kristus aku mati binasa. Tapi hari ini oleh anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Bahkan kami diberikan identitas kami yang baru. Dan bahkan Engkau tinggal bersemayam di dalam hidup kami. Kami menjadi bait-Mu. Sehingga kami yang tidak kudus ini dikuduskan oleh Allah. Kami yang tidak layak ini dilayakkan oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau rindu untuk didoakan, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang sedang terangkat hari ini Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, tangan ini menunjukkan bahwa kami manusia terbatas. Kami tidak mampu Tuhan. Kami menyerah Bapa. Dan biarlah tangan Tuhan turun menolong kami.
dengan tangan kananmu yang kuat memegang dan menopang kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap anggota keluarga, bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, bagi anak-anak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka. Kami berdoa hari ini yang sepertinya kami pikir waktu Tuhan, waktu yang begitu lambat. Bahkan kami seringkali berpikir bisa jadi ini terlambat Tuhan. Tapi biarlah hari ini kami dibuat sadar oleh Tuhan bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bahwa pertolongan Tuhan selalu yang terbaik dari sudut pandang Tuhan. Bahkan ketika kami tidak melihatnya, kami tahu Tuhan sedang bekerja. Aku berdoa bagi mereka, Tuhan yang mengalami pergumulan ekonomi. Kami tahu Tuhan, bahwa sampai hari ini Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberi makan kami, yang memelihara kesehatan kami. Kami percaya Tuhan yang terus akan melakukannya bagi kami di masa yang akan datang. Aku berdoa bagi pergumulan keluarga, pasangan suami dan istri, orang tua dan anak. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kami hikmat, beri kami hati-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh melihat kemuliaan Allah atas setiap keluarga kami. Tuhan beri mereka kekuatan. Tuhan beri, sadarkan bahwa pengharapan mereka hanya di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih bahwa biarlah hari-hari ini bagi mereka yang sedang mencari kedamaian dan tidak mendapatkannya, Tuhan mereka boleh mendapatkannya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pergumulan orang tua. Berkati setiap pergumulan Tuhan anak-anak ya Bapak hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami baik, anak-anak kami ada dalam pertolongan dan hikmat perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang buruk Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh ditemukan menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Dan seluruh gerejamu di tempat ini Tuhan bertumbuh kepada Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengarkan seruan syafaat kami pada hari ini. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri, kita satukan hati kita berdoa syafaat. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, atas kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kami semua masih mendapat kesempatan yang terbaik untuk kembali datang kepadamu, beribadah dan bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dengan meninggikan dan mengagungkan kuasa kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga firman-Mu yang saat ini sudah kami dengar dan kami aminkan. Kiranya lewat kuasa firman-Mu ini, hidup kami diubahkan. Iman kami mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan dan menyadari betapa rapuhnya hidup kami tanpa Tuhan. Maka dari itu, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kami ingin sempurna Tuhan, dan kami ingin iman kami didapati mencapai kedamaian yang sejati bersama dengan Tuhan. Bahkan kami mau Tuhan hidup berdiam di dalam hidup kami tanpa cacat dan hidup kami sempurna. Mohon berkat-Mu Tuhan atas hamba-Mu yang pagi hari ini Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertainya dan segala upaya yang dilakukan dalam rangka mengiring pekerjaan dan pelayanan Tuhan, Tuhan berikan kemudahan, Tuhan berikan keberhasilan, dan berkati hidupnya, berkati seluruh anggota keluarganya, berkati kesehatannya. Berdoa pula bagi hamba-Mu Tuhan, Gembala Sidang Senior kami Bapak Sudi Dharma, yang sekarang ada di Kota Malang, memimpin ibadah raya di sana. Kiranya kasih karunia Tuhan, kuat dan kuasa Tuhan memimpin dan menyertainya. Berkati hidupnya, berkati keluarganya,
berkati kesehatannya. Berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang saat ini tidak dapat hadir beribadah seperti kami, dan apabila di antara mereka ada yang sakit, kiranya hari ini juga Tuhan berikan kesembuhan atas sakit penyakit mereka. Dan apabila saudara kami sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan pribadinya, kiranya Engkaulah Tuhan tempat jawaban dan pengharapan akan setiap pergumulan mereka. Bapa di sorga, kami pun berdoa atas negara, bangsa kami Indonesia. Kiranya menjelang krisis ekonomi secara global serta memasuki tahun politik ini, bangsa kami memiliki kepekaan, tidak mudah terombang-ambing, sanggup dan mewaspadai berbagai macam-macam keadaan. Dan kami menyerahkan masa depan bangsa kami di Indonesia ini Tuhan, kiranya lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami ini. Indonesia dijauhkan dari berbagai macam kerusuhan, pemberontakan, bencana alam, bahkan Indonesia dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Dan lewat kuasa Tuhan, bangsa kami sungguh-sungguh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya, tiba saatnya nanti banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, banyak jiwa-jiwa bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa atas kota kami Surabaya Tuhan, di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat atas para pemimpin kota kami ini, dengan rasa takut dan gentar kepadamu, dan apapun yang dikerjakan oleh para pemimpin kota kami, semuanya jauh dari penyimpangan. Dan sebaliknya, dengan berkat hikmat-Mu, apapun yang dikerjakan oleh para pemimpin kota kami, semuanya terselesaikan dan dengan baik dan tepat waktu. Berkati segala pekerjaan, berkati profesi apapun yang ada di kota kami Surabaya ini Tuhan, sehingga roda perekonomian di Surabaya dapat berputar dan berjalan dengan baik, dan kota kami Surabaya menjadi kota yang damai, kota yang sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Akhirnya kami tetap mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kami, sehingga kami semua dalam menjalani kehidupan mengalami hari-hari baik bersama-sama dengan Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Apapun bentuk persembahan kami yang akan kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemerci. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita.
Bersyukur Bapak Ibu Saudara ada 2 ruangan sekolah minggu yang sudah bisa diselesaikan dan bisa segera digunakan. Amin. Kita berdoa kiranya pelayanan generasi untuk anak-anak kita bisa terus ditingkatkan. Supaya apa yang mereka dapatkan dari gereja ini adalah sesuatu yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan hidup mereka mempermuliakan Tuhan. Amin. Setuju ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi terima kasih untuk semua persembahan Bapak Ibu Saudara. Ya, semuanya untuk dipakai bagi kerajaan, bagi pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan masih ada beberapa hal yang diperlukan di bawah. Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat-lihat ya, juga ada 1 kamar dan gudang yang bisa dipakai untuk bisa menyimpan barang-barang di gereja ini. Amin. Puji Tuhan. Dan sebagai salah satu ketua umum ya ISRA Indonesia Sejahtera, Bapak Ibu saya dan teman-teman hari-hari ini sedang terus mengumpulkan bantuan untuk teman-teman kita yang ada di Cianjur ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tetap walaupun ada kemarin sempat ada berita-berita yang kurang mengenakkan, tapi Bapak Ibu Saudara itu harusnya tidak menghentikan ya kita untuk terus dapat menjadi berkat dan menyalurkan kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu Saudara tertarik untuk mengambil bagian ya dalam membantu atau mengumpulkan donasi bagi korban di gempa Cianjur, nanti saudara bisa hubungi sekretariat, ada Pak Adam, ada Pak Nardi di tempat ini, nanti akan diberikan info-info yang lebih detail. Ya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Terus doakan untuk Natal tanggal 25 di tempat ini akan dilakukan serentak ya 25 Desember 2022 jam berapa? Jam 9 pagi Saudara. Nanti ada waktu yang kita benar-benar melakukannya secara on-site di tempat ini, tapi juga nanti bergabung bersama dengan teman-teman kita di 3 lokasi yang berbeda, yaitu di NICC, di CPM di Malang, maupun yang ada di Geraha Samudra, ya Bapak Ibu Saudara di Kota Malang. Ya. Sementara itu juga tolong doakan perayaan Natal di cabang-cabang Diaspora Sejahtera. Tanggal 11 nanti saya akan ada di Kota Denpasar. Tanggal 16 nanti saya akan ada di Wulingi, tanggal 21 nanti saya ada di Tirto Yudo. Saudara yang mau ikut ya daftar ke Pak Nardi atau Pak Adam ya saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Baik, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi mengucap syukur untuk setiap berkat. Teguhkan dan kuatkan hatimu, arahkan hatimu hanya kepada Kristus Yesus. Sumber damai sejahtera yang sejati di dalam kehidupan saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar, diberkatilah pekerjaan saudara, diberkatilah anggota keluarga saudara, diberkatilah pelayanan saudara. Apa saja yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Supaya setiap kita yang diberkati Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah yang manis oleh kuasa Roh Kudus mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang diberkati bersama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu.